Semua harus terhitung, semua harus terkontrol. Yang berbeda cuma satu aja, alat. Nanti saya minta tolong, kalau tanam kangkung, tanam bayam, karena jaraknya adalah 5 kali 5, kan ada tray, betul ya? Nanti minta tray 1. Jadi tray itu Bapak Ibu tanahnya gembur atau tidak? Tinggal ditancapi tray, sudah bentuk lubang enggak kira-kira? Gini kan? Ini jaraknya 5 kali 5 Bapak Ibu. Kalau sudah lubang begini tanamnya enak atau tidak? Terus setelah tanam biasanya diapakan? Nah, itu sudah 50% enggak tumbuh. Tanam kangkung ternyata perlu belajar. Setelah dikasih benih satu. Setelah dikasih benih gini Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan supaya benih itu tumbuh? Siram pasti. Benih itu akan tumbuh di tempat yang lembab, nomor 1. Benih itu lebih senang tumbuh di tempat panas matahari atau di bawah tempat tidur kira-kira? Berarti dia takut matahari. Kalau dia takut matahari berarti atasnya harus ditutup supaya apa? Gelap, supaya lembab. Tutupnya bisa macam-macam, pakai karung boleh, pakai terpal boleh. Kalau enggak ada semuanya pakai daun kelapa boleh. Ini wajib. Kalau enggak begitu, satu tumbuh besar, satu baru akan segini. Apalagi benih yang ditanam cabai. Paling banyak dimakan dimakan semut nanti. Karena terlalu lama. Minta tolong. Nanti besok lah ya, santai aja. Oh, besok ini sudah hari Sabtu, cepat sekali ya. Sudah hari kelima ya. Saya pikir masih lama. Gini. Nanti kalau selesai kan praktek kan sudah mulai mudah kan, semuanya kan sudah cepat kan. Nggak usah banyak-banyak lah, praktekkan 1 meter saja. Setelah tarik 1 meter, tanamnya satu-satu kalau kangkung. Kalau bayam maksimal 3. Pak, bayam itu terlalu kecil. Enggak lah. Lebih kecil lagi wortel Bapak Ibu. Bisa dipahami? Mudah atau enggak kira-kira? Jadi jangan 1 tray penuh ya, nanti tray boleh dipotong, nanti dibagi 1 tray dibagi 5 lah. Nanti untuk nancap gini, jangan terlalu dipadatkan loh ya, sia-sia kita mencangkul kalau itu terlalu dipadatkan. Supaya tanamnya bagus, lubangnya enggak boleh ditutup, ingat baik-baik. Enggak boleh ditutup sama tanah. Biarkan dia ketika nyiram kan pasti ada yang jatuh kan. Nah ketika ada jatuh tujuannya ini. Tujuannya apa kok enggak boleh ditutup? Biar pada waktu penyiraman air itu ngumpul di sini. Besok ketika dia umur 1 minggu ini akan tertutup sendiri. Kalau sudah tertutup sendiri akarnya di atas atau di bawah? Di bawah. Kalau tanaman sudah akarnya di atas jangan harap bagus. Simple ya. Saya lebih senang ngajar gini tapi langsung praktek aja supaya langsung pinter. Soalnya berulang kali saya ngajar kangkung. Tanam kangkung ya jarak kangkung 5 kali 5. Real di lapangan. Enggak ada jarak 5 kali 5 itu. Yang ada 10 kali 10. Yang kadang-kadang malah jaraknya 1 kali 2. Gimana bisa tercapai hasilnya? Enggak akan tercapai. Saya tunjukkan. Seandainya orang tanam 5 kali 5 dilarik. Betul ya? Lariannya 10 cm, tapi di sininya ini yang 5 kali 5. Populasinya berkurang berapa Bapak Ibu? 50%. Dari 20 ikat jadi 10 ikat. Apalagi kalau di sini cuma ditabur. Ada yang besar, ada yang kecil enggak? Itu sudah berkurang lagi 50%. Enggak masuk hitungan. Apalagi yang ditabur, benihnya habis banyak, tumbuhnya belum tahu. Kalau ditabur apa bedanya? Ini tanah, terus ditaburi benih, betul kan? Akarnya kira-kira bisa dalam atau tidak?
Tidak. Kalau dilubangi dulu kayak gini akarnya bisa dalam atau tidak? Dalam. Kalau Bapak Ibu hitungan begini saya tanya, 1 meter isi berapa? Ketemu enggak hitungan? Ketemu. Yang enggak tumbuh aja kelihatan kok. Dan rata-rata tumbuh. Bapak Ibu kalau mau jalan-jalan di bawah kamar saya itu, di situ kan ada kangkung, ada bayam, model kayak gini. Mudah. Ini kangkung jarak tanam itu. Terus yang kedua, tanaman-tanaman semusim yang umur 30 hari, yang daunnya jelas lebar, sawi, terus habis gitu caisim, terus sawi sendok begitu ya. Atau juga pokcai yang usia sampai 45 hari. Kita harus tahu tanaman itu. Tujuannya apa? Tahu tanaman itu, kita tahu daunnya seberapa. Penentuan ini menentukan jarak. Kalau jarak tanam untuk caisim, sawi idealnya adalah 15 sampai 20 cm persegi. Jarak tanamnya. Jadi kalau seandainya 80, ini 80 dibagi 20, ini ada 4 di sini. Ini 1 meter dibagi 15, ada 7 di sini. Tidak boleh terlalu jarang juga. Kalau terlalu jarang apa yang tumbuh? Rumput. Kalau terlalu padat tanamannya tidak dapat tempat. Jarak tanam ini Bapak Ibu ada di SOP. SOP untuk tanaman sayur ada. Jadi 1 polybag nih. Diameter polybag berapa Bapak Ibu? Ke sini berapa? Berarti seandainya mau tanam, jumlah tanaman berapa, Bapak Ibu harus ukur. Pak, bertani aja kok dipersulit toh Pak. Enggak dipersulit ya, saya ini mempermudah hidup Bapak Ibu. Ada orang, ini saya tanami 1 di sini, untung atau rugi? Berarti seandainya 30 kalau kita bagi 20, berarti ketemu sini 10, sini ini 10, sorry, ini kalau dibagi ini 5, ini 20. Kesininya 5, 20. Berarti 1 polybag isi berapa kalau begini? 4. Enak mana? Tanam 1 atau tanam 4? Tanam 4. Bisa dipahami? Kalau cabai jangan tanam 4 ya. Cabai itu jarak tanamnya ideal adalah kalau saya kepengennya itu minimal 70 kali 1 meter. Kemarin saya sampaikan, jangan kepengen tanam cabai yang usianya hanya 6 bulan. Tanam cabai yang usianya 3 tahun. Kenapa kok harus 3 tahun? Ini triknya, saya tunjukkan. Cabai itu mau berbuah saja 3 bulan Bapak Ibu baru bisa dipanen. Betul ya? Daripada 3 bulan kita buang, lebih baik kita rawat ulang. Apa yang harus dilakukan ketika tanaman sudah melewati fase umur 1 tahun? Pruning, dipotongi yang tidak berguna, akan tumbuh tunas baru. Terus percayalah, orang itu kalau sudah melewati 3 masa, kemarau, penghujan, kemarau, penghujan, kemarau, penghujan lagi, tanamannya pasti tahan banting. Betul atau tidak? Kalau kepengen banyak rantingnya, apa yang dilakukan? Diproning dan ditarik mundur, dimiringkan. Setiap pohon Bapak Ibu tidak usah disuruh. Kalau Bapak Ibu lengkungkan begini, pasti keluar cabang atau tidak? Tidak usah disuruh. Itu nalurinya dia. Lah kita ini kan harus tahu naluri Allah. Saya minta tolong, ini jadikan pengalamannya Bapak Ibu nanti ke depan. Supaya punya bahan cerita. Syukur-syukur Bapak Ibu nanti di tempatnya jadi tempat training center. Jadi kalau ngajar itu tidak kehabisan materi. Betul ya Bapak Ibu ya? Gampang atau susah untuk sayur? Sudah jelas mudah? Cabai tomat 1 polybag cuma isi 1. Kalau untuk sayur bisa diisi berapa? Ini diukur dulu 5 cm.
Bukan ngomong 4-nya Bapak Ibu. Oh setiap polybag 4 lah. Polybagnya kalau cuma 20 diisi 4. Bisa atau tidak? Kenapa kok polybagnya harus 30? Kalau polybagnya cuma 20 berarti isi berapa? 2 pun kasihan. 2 itu berarti di pinggir plastik sama pinggir plastik. Kasihan. Kalau gini maksimal ya cuma 1. Makanya polybag itu menentukan apa yang kita tanam. Seandainya Bapak Ibu kan punya karung nih. Karung besar. Ini kan ada lubang di sini, lubang di sini. Lubang ini pun tidak boleh sejajar. Lubang itu harus siksa. Apa tujuannya siksa? Matahari. Ini ada jaraknya. Bisa dimengerti? Jangan, oh ini bagus asal lubang semua. Percayalah, tidak semuanya bagus. Lubangnya berapa? Kira-kira saja Pak, jangan. Kalau kira-kira itu saya yang ngomong ngawurisasi. Kalau Bapak Ibu yang harus ngomong ke orang, jaraknya 20 cm. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kayak orang pernah sekolah gitu loh Bapak Ibu. Walaupun kalau saya ngajarnya ngawur. Tidak ngawur, semua ada hitungannya Bapak Ibu. Terus yang kedua tadi tanam cabai, tanam padi. Tanam padi itu mudah atau susah atau Bapak Ibu? Mudah, tinggal tanam aja kok. Tinggal tancap aja kok. Hidup atau mati kira-kira? Hidup. Tapi yang membedakan, mau hidup anakan berapa? Kalau cuma tanam hidup, bisa enggak seluruh petani? Bisa. Enak mana? Hidup anaknya 10 sama hidup anaknya 50? Enak 50. Yang membedakan apa? Cara tanam. Loh Pak, cara tanam padi, cuma padi kecil kayak gitu ditaruh aja kan hidup. Memang hidup. Jumlah yang Bapak Ibu tanam, jumlahnya mempengaruhi anakannya. Tahu cara tanam padi yang benar Bapak Ibu? Pak Kabit boleh minta tolong diambilkan rumput atau apa gitu satu. Tanam padi itu ada triknya Bapak Ibu. Kalau orang tanamnya kan gini kan, ditancap kan gitu aja kan. Nanti saya kasih tahu triknya. Jadi tanam padi itu Bapak Ibu, ini kan benih nih, ada akar nih, ada akar serabut sedikit. Akar ini tidak boleh turun. Akar ini harus miring, tidur. Kenapa kok harus tidur? Supaya ini keluar ke atas. Loh Pak, itu kan cuma 2 cm. Sekarang 2 cm, tidak usah disuruh dia tambah besar sendiri ke Bapak Ibu. Karena arah matanya itu akan menuju kemana? Terus yang kedua, benih yang Bapak Ibu tanam ini akan mati. Yang kita harapkan bukan induknya, tapi yang kita harapkan anak. Bapak Ibu mau tanam 1 dan panen 1? Tidak. Ada trik, banyak trik. Nanti ditanam padi itu perlu matematika banyak Bapak Ibu. Ini tanaman padi, betul akarnya kan begini kan. Bonggol ini tidak boleh di bawah begini. Bapak Ibu pegangnya gini. 3 jari megang begini. Jadi ketekuk begini. Fungsi jari manis ini ngelubangi tanah. Paham maksud saya? Seandainya ini tanah, jadi ini gali gini loh Bapak Ibu. Ini gali, ini celes lah gini loh Bapak Ibu. Kira-kira tumbuhnya nanti dia tidurnya berdiri atau miring? Ketika dijatuhkan, miring. Ketika dia miring, maka ini tumbuh tunas ke atas. Pak, tanam padi aja kok diatur gitu ya. Bapak Ibu minta maaf, sebelum Bapak Ibu nyuruh orang tanam,
Orang percaya enggak kalau disuruh nanam gini? Mau enggak kira-kira? Enggak mau. Kalau enggak tahu. Karena itu tolong buat contoh. Kalau mau jadi pengangguran yang produktif, pengangguran itu tidak produktif, tapi bagi saya pengangguranlah yang paling produktif. Bapak Ibu nanti hitung anakannya berapa. Coba cek, tanam 1 biji, tanam 5 biji, tanam 10 biji. Jumlah anakannya ada berapa? Besok kalau lebih nganggur lagi, setiap rumpun hitung anakan dan hitung jumlah malainya. Terus habis gitu Bapak Ibu catat. Setelah Bapak Ibu catat, lakukan terus menerus jadi profesor atau tidak. Tidak usah gelarnya lah. Tidak penting. Gelar profesor juga tidak dapat gaji. Betul kan? Tapi jadilah profesor di desanya masing-masing. Ketika Bapak Ibu sudah aplikasikan ini, ngomong sama orang, ngotot atau enggak Bapak Ibu kira-kira? Ngotot. Kalau ada pekerja gitu, nanti jawabannya cuma satu, wis nurut saja. Betul atau tidak? Ketika nurut saja yang kerja terpaksa atau tidak? Terpaksa, karena digaji. 1, 2, 3, terus dia bilang, oh iya ya. Ternyata gara-gara cuma cara tanam aja mempengaruhi anakan. Habis gitu perawatan. Memang Bapak Ibu, merubah satu daerah tidak mudah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu sudah meninggal, ilmunya Bapak Ibu akan diterapkan dan diceritakan sampai anak cucu. Desa ini dulu sebelum ada si A, nanam padi itu tidak ada yang produktif. Tapi setelah ada si A, sekarang berubah pertaniannya. Insya Allah sampai meninggal banyak yang mendoakan. Betul atau tidak? Itulah meninggalkan warisan yang baik. Kalau warisannya cuma tanah biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu meninggal, oh ini tanahnya si A. Apalagi kalau anaknya tidak diajari ngolah tanah. Kasihan sekali si A. Setelah anaknya dijual, waduh kasihan. Itu tidak enak doa seperti itu, betul kan? Tetapi kalau yang Bapak Ibu wariskan yang baik, itulah mengubah bangsa. Simple atau tidak? Simple. Jangan percaya omongan saya. Buktikan. Nanti Bapak Ibu buktikan. Supaya apa? Supaya oh ya benar. Benarnya bukan kata saya loh ya. Benarnya katanya Bapak Ibu. Kalau benarnya katanya Bapak Ibu, sudah yakin enggak kira-kira? Sudah. Dan ketika sudah menjadi keyakinan yang kuat, maka itu akan menjadi kebenaran. Betul atau tidak? Bagaimana? Nanti saya minta tolong sekali. Yang salah dikoreksi biar tahu. Oke. Saya lanjutkan dulu ya materi ya biar enggak terlalu banyak kebuang. Saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu tentang peternakan kemarin. Peternakan kemarin sekarang saya nyinggung puyuh. Puyuh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buat indukan puyuh, yang dijual di pasaran bebas adalah puyuh petelur. Puyuh petelur itu rata-rata betina coklat. Kenapa kok betina coklat? Karena sudah disetting dari awalnya. Kalau sexing itu, pemilihan jantan betina itu, kalau dipegang satu-satu, kadang-kadang masih ada yang salah. Karena itu dibuat konsep warna. Betina coklat dan jantan hitam. Jadi kalau muncul netes, yang hitam pasti jantan, yang coklat pasti betina. Itu pasti sudah. Bagaimana caranya buat induknya? Kenapa puyuh saya ajarkan Bapak Ibu? Sebenarnya kemarin sudah saya singgung. Menjadi miliarder itu bukan hanya dari ayam loh ya. Ingat baik-baik, menjadi miliarder itu bukan hanya dari ayam. Dari bebek bisa, dari puyuh bisa, dari ikan bisa, dari sayuran bisa, dari apapun yang Bapak Ibu senangi.
Kalau tidak disenangi jangan dipelihara. Merana sama-sama, yang ngerawat sakit hati, yang dirawat juga kecewa. Kan tidak disenangi, kan gitu kan. Tapi kalau disenangi, maka sama-sama bahagia. Ternaknya atau tanamannya bahagia, yang ngerawat juga bahagia. Tidak ada ternak apapun yang tidak bisa menjadikan kita miliarder. Samain puyuh dulu. Puyuh yang Bapak Ibu beli biasanya di pasaran adalah betina coklat. Dikawinkan dengan jantan hitam. Nah, anakannya Bapak Ibu ini akan keluar yang betina coklat ada 25%, betina hitam, ini coklat, ini hitam ada 25%, yang jantan hitam ada 25%, yang betina hitam ada 25%, coklat ada 25%. Semua masih rancu. Ketika dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu kan harus memilih mana yang betina hitam, mana yang jantan hitam. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau belum pengalaman, tenang saja. Pelihara saja sampai umur 2 bulan. 43 hari lah. Yang jantan pasti berkokok. Yang betina tidak akan berkokok, tapi bertelur. Paham di sini? Karena puyuhnya sedikit, jangan puyuh banyak-banyak. Sedikit saja. Kalau ditanya orang ngapain? Main. Setelah ketemu jantan betinanya Bapak Ibu pisah. Ambil dari sini yang betina hitam dan jantan hitam. Ambil. Kawinkan. Jadi yang betina hitam sama jantan hitam dikawinkan. Maka anaknya Bapak Ibu ini sudah di angka anggaplah 75%. Jantan hitam, betina hitam. Yang coklat buang dulu. Buangnya untuk apa? Kalau yang telur jangan dibuang, tetap suruh bertelur, enggak apa-apa. Telurnya enggak berubah jadi hitam. Telurnya tetap blurik. Yang jantan begitu sudah dia berkokok, kasih pisau. Digoreng. Karena jantan enggak akan menghasilkan. Sampai tua pun enggak akan menghasilkan. Sekarang ini Bapak Ibu enak, pelihara jantan masih enak. 10-15 tahun lalu lah ketika saya pelihara puyuh Bapak Ibu. Harga jantan itu cuma Rp75. Rp75 waktu itu. Yang betina sudah bisa 3.000. Bumi langit tidak. Saya dulu pelihara puyuh Bapak Ibu menyakitkan. Harga telur puyuh cuma Rp100 loh. Waktu itu. Coba bayangkan, telurnya Rp100, netes jantan turun harga. Jadi 75, ini kasihan sekali yang jantan-jantan puyuh ini. Karena itu kita waktu itu berusaha bagaimana mencari induk puyuh yang gemuk. Muncul peksi, muncul malon itu manuk londo. Manuk lonto itu puyuh dikawinkan dengan puyuh Prancis. Benar Bapak Ibu. Terus sampai minta maaf. Waktu itu saya hampir kerjasama dengan Hokben ya, Hoka Bento. Gara-gara satu, ketika saya membuat telur puyuh bagus, Hoka Bento itu senang Bapak Ibu. Telur puyuh Hoka Bento untuk apa di sana? Untuk siomay. Bapak Ibu juga sama, nanti kalau sudah pinter, telur puyuhnya dikasih jamu supaya telurnya enak. Syukur-syukur telur puyuh yang kolesterol tinggi ini dibuat non kolesterol besok. Supaya non kolesterol gimana? Ya puyuhnya dikasih jamu, obatnya kolesterol. Sudah selesai kan, gampang kok, simpel. Nah saya lanjutkan. Setelah ini dikawinkan, ambil lagi yang jantan hitam, betina hitam lagi. Sehingga prosentasenya di angka 98%.
Setelah ketemu di sini jantan hitam, betina hitam, yang betina hitam kita buat galur lagi, cari kalau boleh dari tempat yang berbeda. Carikan jantan coklat. Nah ini dikawinkan, maka yang keluar adalah seluruh anak yang berwarna coklat adalah betina. Seluruh anak yang berwarna hitam adalah jantan. Kalau sekarang Bapak Ibu harga pejantan itu bisa sampai 7.000. Karena apa? Banyak orang sekarang manipulasi. Sekarang daripada piye merpati, betul ya? Merpati kan mahal, 15.000, digantikanlah dengan puyuh. Kalau puyuh yang dijual di pasaran, yang digoreng-goreng itu puyuh afkir rata-rata, sehingga keras. Tetapi kalau yang jantan yang dijual tetap empuk. Apalagi dibuat tanpa bumbu, enak sekali. Kalau saya dulu masak Bapak Ibu minta maaf, waktu zaman 15 tahun lalu, puyuh itu belum laku dijual. Saya ini Bapak Ibu selain jadi formulator, saya juga jadi koki. Fair. Jadi sekali saya motong puyuh bisa 5.000 Bapak Ibu. Setiap minggu. Karena puyuh jantan kalau tidak dipotong itu menghabiskan pakan. Nah ketika itu kita potong, mau motong kecil itu yang anakan itu saya tidak tega Bapak Ibu. Ya kalau anak-anak tega itu dikasihkan induk lele biasanya. Atau dikasihkan burung hantu, dikasihkan orang-orang yang pelihara reptil. Nah, tetapi saya lebih tidak tega, saya lebih senang biar dia hidup setelah dewasa dipotong. Kan dia sudah melakukan tugasnya sampai selesai. Memang tugasnya dia dipotong dan dia bahagia. Ketika dia nanti masuk ke dunia alam baka itu ditanya, kamu sudah selesai belum tugasmu? Oh selesai, saya sudah dipotong. Nah ini puyuh. Puyuh ini kemarin saya singgung sedikit. Bapak Ibu tidak perlu dari yang besar. Tapi kuat. Tahu pernah beli sate telur puyuh tidak? Sekarang berapa ya kira-kira harga sate telur puyuh satu biji itu 500 atau 1.000 ya sekarang? 2.000 isi 4 atau 5 ya? Berarti anggap aja 400-an kan? Satu butir 400, harga telur puyuh sekitar 25 sampai 30 ribu lah. Berarti untung sedikit dia ya. 30 ribu, 1 kilo itu rata-rata 100 butir. Berarti harganya per butir 300. Nah, mungkin 500 lah mungkin Pak. 4 biji mungkin yang 2.000 itu paling. 3 berapa? 3.000 dapat 3.000 isi 5 berarti 600 ya. Nah, kalau 600 betul lah. Soalnya begini Bapak Ibu, dulu gara-gara saya jualan telur puyuh, tetangga saya bahagia semuanya. Kenapa kok bahagia? Dia telur puyuh dari saya harga 100, Pak Rokim dulu jual berapa itu Pak Rokim? 300 mungkin ya. 300 atau 400 lah waktu itu dibuat sate. Jadi untungnya pasti. Nah Bapak Ibu juga sama. Kalau sudah pelihara telur puyuh, daftar sekolah di desanya Bapak Ibu ada berapa. Jangan ambisi. Tidak semua orang suka telur puyuh. Percayalah, ulang dadar telur puyuh itu tidak ada Bapak Ibu. Motongnya itu susah. Sekarang aja harus ada guntingnya khusus untuk bisa belahnya itu. Kalau tidak pakai guntingnya khusus mecah, terus mecah satu-satu. Gini kalau 1 kilo itu ngeri. Betul ya? Kalau saya dulu telur puyuh ini saya pakai untuk roti dan sebagainya. Perbandingannya kalau telur puyuh 1 kilo, itu telur ayam boiler itu bisa 2 kilo. Jadi biayanya lebih murah. Karena telur itu buat roti itu Bapak Ibu, tahu kenapa roti kok dikasih telur? Karena saya punya pabrik roti Bapak Ibu, tenang saja. Kenapa roti itu ada telurnya? Bukan mengembang Pak, supaya tidak tajam. Makan roti kadang-kadang kan ada agak keras dikit toh. Memang tidak setajam silet sih. Tetapi ketika dikasih telur yang cukup, itu jadi lembut, betul kan? Yang membuat lembut itu proteinnya.
Makanya itu keluar juga telur palsu, kan gitu kan. Kenapa muncul telur palsu? Yang dibutuhkan mengembang itu bukan telurnya ternyata, protein di dalam telur. Nah karena itu muncul lagi telur palsu, 2 butir sama dengan 1 kilo. Lah itulah hebatnya manusia. Apa yang dibuat dari apa? Dari lisin, protein. Nah ini bos pakan ini tahu. Nah, jadi hasilnya apa? Satu karung 25 kilo, yang roti-roti dijual murah itu, telurnya cuma 2 butir. Telur palsu lagi. 2 biji Bapak Ibu cuma. Lah kalau itu pakai telur, 1 kilo biasanya setengah kilo telurnya. Kalau 25 kilo kan 12 kilo. Bumi langit enggak harganya? Bumi langit. Nah telur puyuh itu begitu. Jadi kalau mau ternak puyuh, saya minta tolong, cek pasar dulu. Cek pasar itu siapa yang mau beli. Seandainya di tempatnya Bapak Ibu total cuma ada maksimal bisa jual itu cuma 1000 butir, ya jangan lebih dari 10 kilo telurnya. Kita balik, kalau puyuh Bapak Ibu hitung pasar. Jadi kalau sehari saya butuh 10 kilo, berarti sekitar 1000 per hari. Berarti puyuh berapa yang saya pelihara? Berarti maksimal di angka 1500. Nah ketika puyuh sudah 1500 Bapak Ibu, targetkan 1.500 ya lumayan sih, tidak untung banyak juga. 1.500 itu per 1000 ekor pendapatan kalau puyuh itu 1 juta. Itu dari saya 10 tahun lalu sama 1 juta, hari ini ternyata masih 1 juta lebih sedikit. Tidak berubah pendapatannya. Nah, tapi ada kelebihannya. Puyuh itu apa kelebihannya? Yang pertama bisa breeding sendiri, artinya bisa mandiri. Yang kedua bisa produksi setiap hari, bisa menjadi penghasilan harian. Yang ketiga kotorannya keren. Kotoran puyuh itu proteinnya paling tinggi. Kalau dijadikan pupuk sebenarnya terbagus itu kotoran ayam pedaging atau petelur atau puyuh lebih bagus puyuh. Tapi satu, jangan ambisi. Kalau goal kita cuma 1.500 induk, mulai dari 100 induk saja sudah over. Kalau teori saya kemarin, 100 yang telur sekitar 70 lah, anggap aja sampai 80, berarti dari 70-80 saya ambil maksimal, setiap hari saya ambil 5 sampai 10. Dipilih, dikumpulkan. Umur 1 minggu ditetaskan. Kalau 1 minggu kan sudah jumlah anggap aja sekitar 50 sampai 70 kan, 50 lah. Tiap minggu ditetaskan, tiap minggu ditetaskan. Nanti dari netas ini Bapak Ibu kalau enggak dijual benih, enggak peduli jantan, betina, warna coklat enggak. Tapi kalau Bapak Ibu ke depan sudah cukup. Masih bisa kepingin buat parent stock untuk induk, berarti Bapak Ibu ikuti sistem ini. Sistem ini butuh waktu 9 bulan. Untuk bisa jadi parent stock. Nah sambil buat parent stock, sambil tetaskan biasa. 9 bulan ini Bapak Ibu sambil buat parent stock, ini bisa puyuh kita dari 100 itu berarti kalau saya 300 itu jadi 20.000. Kalau 100 berarti jadi ya 7.000 lah. Kalau mau. Tapi santai aja ya, buat kecil-kecil aja dulu. Main-main aja. Kalau punya warung gitu, telur puyuh laku enggak Pak? Oh sedikit sekali ya. Iya. Karena tidak semua orang senang makan telur puyuh. Telur puyuh itu goalnya adalah anak sekolah. Kalau orang-orang yang sudah cukup berumur begini makan telur puyuh percayalah. 1 minggu makan 2 gitu jalannya nyeret. Tapi kalau saya katakan daging terbagus adalah daging puyuh. Obatnya jantung. Saya kasih resepnya sekali. Ini yang dari Sulawesi ada enggak ini? Enggak ada ya Sulawesi ya. Ada Pak ya? Oh ya Makassar ini. Saya senang coto Makassar, konro gitu. Saya lebih senang lagi satu Pak, woku-woku. Bapak ingat bumbunya woku-woku apa Pak?
serai, kunyit, lengkuas, betul ya? Sama jeruk lemon juga itu. Sudah. Coba bayangkan. Serai untuk apa? Tulang. Kunyit untuk apa? Antibiotik. Lengkuas untuk apa? Asam urat. Lemon untuk apa? Peredaran darah sama cabai. Jangan lupa selalu makan woku-woku itu keringat kayak hujan. Dan rasanya segar karena ada lemon. Obat atau tidak? Ditambah dengan puyuh, obat jantung. Apalagi ditambah jahe merah sedikit, oh mantap. Tenang saja Bapak Ibu, kalau mau buat finish, kalau mau ikuti jejak saya itu mulai produksi sampai meja makan. Saya pabrik bakso yang punya, gitu loh Bapak Ibu. Kenapa kita harus punya pabrik bakso? Karena punya sapi. Daripada jual sapi lebih baik jual bakso. Darahnya, sapinya, rumennya, untuk apa? Bubuk. Sudah politisasi sudah. Pak Kafe sudah tahu pabrik roti kita ya? Setara. Saya dulu punya roti namanya Setara, roti sehat Nusantara gitu. Itu lagu ciptaan saya. Rasanya nikmat. Lupa lagi. Jadi saya punya roti namanya Setara, bakso juga Setara. Sehat Nusantara. Kalau di Indomaret Sumber Selera. Kalau di Indomaret, tapi itu ada micinnya masih. Masyarakat Indonesia tanpa dikasih micin bahaya. Tidak laku. Oke Bapak Ibu, ini puyuh bisa dipahami kira-kira? Puyuh itu paling keren. Setiap hari betelur makanannya maksimal lah sehari sekitar 30 gram sampai 50 gram itu maksimal. Intinya cuma satu, kalau puyuh mau fermentasi, tidak boleh basah. Dipakai dibuat sore, diberikan pagi. Inti utamanya karena dia telur, makanannya apa berarti? Biji. Biji apa terbagus? Jagung. Nah sekarang saya ke bebek. Bebek itu Bapak Ibu adalah satu ternak Bapak Ibu. Apa sih bedanya bebek dengan ayam? Kakinya, betul ya? Telurnya beda atau tidak? Jumlah telurnya beda atau tidak? Bebek tidak mengeram, betul? Kenapa saya tidak mengajarkan bebek untuk menjadi miliarder? Karena tidak bisa mengeram. Jadi kenapa saya cuma mengajarkan telur 10, induk ayam 10 sama jantan 1? Karena satu, saya anggap Bapak Ibu tinggal di tengah hutan yang tidak ada listrik. Ingat ya, saya meluncurkan konsep ayam itu gara-gara saya berada di Papua. Yang notabene saya di perbatasan waktu itu dengan Papua Nugini dan tidak ada listrik. Karena tidak ada listrik, saya buatlah konsep ayam. Kenapa kok ayam? Bapak Ibu tidak perlu mesin tetas. Karena itu ketika saya ngomong ayam, saya selalu nyampaikan ini paling primitif, betul enggak? Bapak Ibu tinggal di hutan sekalipun bisa menjadi miliarder. Kalau punya ayam, karena dia bisa mengerami telurnya sendiri. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah punya listrik, bisa buat mesin tetas. Cara paling cepat lagi jadi miliarder apa? Bebek. Kenapa kok bebek? Ayam itu Bapak Ibu, konsepnya ayam ya, 7 hari, spidol saya kenapa bermasalah semua. 7 hari pacaran, 10 hari telur, 21 hari ngeram, 60 hari rawat anak. Ini adalah konsep paling tradisional kalau dijumlah adalah 98 hari. Kita bulatkan 100 hari. Ini cara paling primitif.
Tetapi kalau sudah ada listrik, seandainya 7 hari pacaran, 10 hari telur, 21 hari mengeram, enggak usah dipelihara induknya. Sudah hemat 60 hari itu banyak loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Kalau 100 dikurangi 60 tinggal dari 3 bulan jadi 1 bulan lebih, betul ya? Terus habis itu lebih keren lagi, 7 hari pacaran ditambah 10 hari bertelur, ditambah 14 hari untuk persiapan lagi. Berarti berapa ini? 17 ditambah 14, 30 lah aja. 30 hari 10 butir. Lebih maju lagi, betul atau tidak? Nah, ini ayam. Seandainya Bapak Ibu, Pak saya sudah punya mesin tetas, saya sudah punya brooder, dengan ayam induk 10, berapa lama saya jadi miliarder? Cepat. Tapi jangan tergesa-gesa juga. Pakannya harus disiapkan. Jangan sampai pelihara ayam tidak kuat beli pakan. Yang menjadi penyebab gagalnya peternakan adalah punya ayam, tidak punya pakan. Akhirnya ayamnya kurang gizi. Kalau sudah kurang gizi, penyakitnya datang. Kalau penyakitnya datang, jadi wassalam. Tamat. Jadi kalau kita sudah planning, saya mau pakai mesin tetas, induk saya cuma 10, siap-siap, sebulan dapat 100. Kalau untuk ayam dulu saya jelaskan biar tidak salah paham. Kalau 100 jangan ditetaskan semua Bapak Ibu. Telur itu ada macam-macam bentuknya loh ya, betul ya? Ada yang lonjong, ada yang bagus, ada yang bulat. Kalau ditetaskan pilih yang mana berarti? Yang tengah. Yang ini tolong dijual. Dijual untuk apa? Untuk biaya hidupnya pakan ayam. Seandainya dari 10 itu setiap bulan telur 100, 50 dijual. Berapa harga telur ayam kampung di tempatnya Bapak Ibu? 2.000 sampai 3.000, saya buat rata-rata deh 2.500 gitu ya. Anggap aja setiap bulan dapat 100.000 lah, gitulah 2.000 lagi jatuhnya. Enggak apa-apa lah 100.000. 100.000 ini untuk ayamnya sendiri. Belikan dedak, dapat berapa kilo berarti? Anggap aja 20 kilo, betul kan? Kan harganya 5.000, betul ya? Jadi limbah rumah tangganya itu gratis, LRT-nya ditambah dedak 20 kilo. 10 ekor ini setiap hari kan pakannya butuh 2 kilo. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah ketika 2 kilo setiap hari itu maksimal sudah. 2 kilo setiap hari dengan limbah rumah tangga dan dedak ditambah dengan sayur cukup. Sehingga pakannya ayam gratis atau beli? Gratis karena dia dari telurnya ayam yang dijual. Loh Pak, kalau terlalu sedikit kebutuhan kita sendiri gimana? Ya anggap aja Bapak Ibu beli ke ayam. Jadi ayamnya biar tidak merasa berdosa Bapak Ibu. Bukan jadi beban. Paham maksud saya? Jadi kita anggap, Bapak Ibu juga beli telur kan? Beli taruh di kotak untuk beli pakan ayam. Nah ketika sudah di planning, saya akan pelihara ayam. Planning saya sampai 100 induk. Maka minta tolong mulai tanam jagung. Sebelum pelihara ternak, nomor 1 siapkan pakan. Jangan, orang kita kan senangnya salah Bapak Ibu. Uang terbesar untuk apa? Kandang. Kandang itu buat kalau boleh itu mulung. Sesederhana mungkin. Percayalah ayamnya Bapak Ibu itu loh, enggak akan komentar. Bintang 5 atau bintang tanah itu juga enggak akan komentar. Yang penting bersih, yang penting ventilasi, yang penting itu standar. Bahannya dari apa? Semurah mungkin. Enggak perlu buat kandang yang mewah. Saya sampai heran, pelihara kambing, kandangnya habis 50 juta. Habis buat kandang bingung cari kambingnya. Ini salah jalan. Buat kandang habis 300 juta, habis gitu beli ayam, enggak kuat beli pakan. Mati. Apalagi kalau dihitung, banyak kan konsultan kan Bapak Ibu ya.
Ini buat kandang habis 300 juta Pak, nanti ayamnya 100 juta, pakannya Bapak harus siapkan 300 juta. Dengan catatan, ayamnya tidak ada mogok telur, tidak ada penyakit datang, betul enggak? Ada gangguan sedikit aja kira-kira uangnya habis enggak? Habis, ditambah turun pakan, seandainya bukan turun pakan, turun harga telur, pakan tidak pernah turun kalau tidak salah. Oh turun, betul Pak ya, dari truk ke gudang. Pakan itu enggak pernah mau turun, yang turun itu harga telur. Kayak kemarin, kena harga telur turun, rugi, enggak usah banyak-banyak, rugi setiap hari 1.000. Bisa kandangnya yang digulung Bapak Ibu. Paham atau tidak? Lah ini semua fluktuatif. Kenapa saya katakan jangan bisnis dari yang besar. Mulailah dari yang kecil tapi kuat. Kalau mau pelihara ayam, saya sudah tanam jagung dulu. Jagungnya sudah ada, ayamnya datang. Kandangnya bertahap saja. Loh Pak, nanti kan kurang bagus. Yang bilang bagus itu kan yang komentar. Bapak Ibu kan tidak perlu dikomentari. Saya kalau membuat kandang apapun Bapak Ibu, prinsip saya cuma satu. Karena saya seorang pelatih, karena saya seorang guru. Saya selalu membuat kandang yang paling sederhana supaya dihina orang. Tahu hinanya orang bagaimana? Loh kalau cuman gini aja saya bisa, itu saya berhasil. Itu guru kan. Guru itu memberi wawasan supaya orang itu bisa berkata, kalau cuman begini saja saya bisa. Besok harapan saya kalau sudah ngomong gitu lebih bagus atau lebih jelek dari saya? Lebih bagus. Tapi kenyataannya gara-gara ngomong gitu lebih jelek dari saya. Padahal saya sudah buat yang paling jelek. Yang kedua tidak membuat orang minder. Kami punya kandang-kandang yang terstandar. Besok kalau sudah punya uang, Bapak Ibu kalau sudah sudah kaya, tidak butuh uang lagi. Kandang jangan dari kayu, kandang jangan dari bambu. Kalau perlu jangan dari galvanis. Buatlah dari stainless. Loh, gini. Semua itu beresiko. Umurnya bambu 1 tahun. Umurnya kayu 3 tahun. Umurnya galvanis yang katanya tahan karat maksimal 5 tahun, 8 tahun. Tapi kalau sudah pakai stainless, walaupun stainlessnya India, enggak masalah, bisa sampai 20-30 tahun. Kalau ayamnya Bapak Ibu cuma sedikit, Bapak Ibu, kandang rehab kandang enggak masalah. Kalau induknya sudah 2.000 dan sudah jadi sistem, menghentikan proses itu minta ampun loh Bapak Ibu. Akhirnya apa yang harus kita lakukan ketika sistem sudah jalan? Buat kandang baru. Tapi jangan dipikir dulu yang ini. Lakukan dulu yang paling kecil. Besok kalau sudah punya uang, jangan pakai hebat-hebatan. Banyak orang buat kandang kambing mewah-mewahan cuma dari kayu. Ya percuma, buat itu sekalian dari stainless. Itu betul-betul keren. Kalau seandainya Pak saya mau dari kayu jati, hitung. Ini saya cari lagi keluar lompat. Saya ini bos kayu jati Bapak Ibu. Ketika saya mau buat kandang itu usia kayu minimal 15 tahun, betul? Jadi kalau buat kandang semua punya saya semua kayu jati kalau kandang kambing. Banyak orang komentar ke kandang, ke tempat kambing, selalu komentar, Pak rumah saya aja dari Meranti, ini kandangnya Bapak dari kayu jati. Sudah minder Bapak Ibu. Kenapa saya pakai kayu jati? Bukan, karena gratis. Kayunya sendiri. Karena saya dulu pernah lupa, tahun 2004 itu saya tanam kayu 65.000 pohon. Karena lupa. Jadi saya Pak, setiap tanah nganggur saya tanami jati. Kayak di Jember gitu ya. 98 saya tanam kayu enggak banyak, sekitar 2.000 pohon. Lupa. Tahu-tahu banyak orang cari saya, Pak saya mau beli kayunya gitu. Tanah itu saya dulu beli cuma 40 juta, 1 hektar. Saya tanami jati 2.000 pohon, ditawar 1,5 M kayu jatinya saja. Untung atau rugi?
Gara-gara apa? Jadi orang pelupa itu bahagia. Lupa masalah. Lupa investasi. Betul. Lupa bahagia. Jadi kalau mau tanam untuk kandang, seandainya tidak ikhlas beli stainless, pagernya selain ditanami singkong, tanamilah kayu. Kayu itu penting Bapak Ibu. Kalau mau punya anak, kalau saya ngajari orang ya, begitu anak kita lahir, tanamkan minimal 20 pohon. Karena besok ketika dia mau menikah, dia mau bangun rumah. Kalau 20 pohon untuk bangun rumah, cukup. Betul Pak ya? Karena saya dulu juga pernah jadi tukang kayu. Bahagia kalau kira-kira bertani seperti itu. Bahagia. Jadi kalau ayam, Bapak Ibu kembali ke ayam. Ketika Bapak Ibu punya 10 ekor, percayalah, kalau pakai mesin tetas setiap bulan netaskan 50, berarti anggaplah netesnya cuma 30 sampai 40 lah, 40 lah. 40 itu 20 jantan, 20 betina. Yang jantan dijual untuk beli pakan. Beli pakannya itu dedak, karena saya sulit ngajari orang tanam padi. Tapi habis ini dengan padi modern pun tidak akan cukup beli dedaknya. Dedak tetap beli. Jagung bisa kita tanam. Jadi anggap biaya itu masih 50%. Hitungan saya. Yang betina ini kan setiap bulan nambah nih 20. Kalau setahun Bapak Ibu jadi berapa? 240. Anggap aja ya sudah umur 6 bulan berarti tinggal berapa? 120. 120 ditambah 10 berarti berapa sudah? Gampang lah 100 gitu aja ya Bapak Ibu ya. Biar enggak apa-apa saya disalahkan orang juga enggak apa-apa. Enggak bisa berhitung. Anggaplah 100. 100 ini kecil atau banyak? Setahun tercapai enggak dari 10 ekor? Tercapai. Asalkan tidak mati ya. Kalau mati, kenapa kok mati? Jawabannya satu, kurang pakan. Pakannya tidak bergizi. Kalau pakan tidak bergizi, kurang pakan, saya jamin mati. Sudah. Apalagi pakannya sampai tidak adanya, sampai ngawur, jangan. Jadi kalau buat ternak, itu adalah tanggung jawab. Jangan pernah pelihara kalau kita memang tidak bisa bertanggung jawab memelihara. Terus ketika sudah punya ayam 100 Bapak Ibu, setiap bulan kan punya potensi 10 nih. Berarti telurnya 1000, tetap sama 500 dijual untuk beli pakan induk. Yang 500 dipelihara. 500 setiap bulan Bapak Ibu anggaplah FCR-nya 4 kali 4. Berarti Bapak Ibu harus punya siap pakan setiap bulan 2 ton. Kalau setiap bulan 2 ton berarti harus tanam jagung berapa? Harus dihitung. Tahun depan saya akan punya induk 100. Setiap bulan saya butuh 2 ton jagung. Berarti saya harus siap-siap tanam jagung. Jangan tahun depan baru tanam jagung. Mulai sekarang belajar tanam jagung. Walaupun cuma benih 1 kilo. Supaya Bapak Ibu sudah tahu. 1 kilo keluar sekian. Supaya saya bisa terus kembangkan. Itulah pertanian, itu hidup. Saya lanjutkan, saya hitung. Kalau setiap bulan saya butuh 2 ton, saya pakai jagung yang paling murah ya, jagung Madura kemarin ya, yang 1 kilo keluar 100 kilo. Berarti kalau saya butuh 2 ton, berarti butuh benih berapa kilo? 20, isinya 20 kali 2000. Ketemu berapa? 40.000. 1 meter dibagi 15. Ketemu berapa Bapak Ibu? Bagi 10 lah, gampang sudahlah. 4.000. Jadi saya minta tolong. Kalau Bapak Ibu punya cita-cita tahun depan punya 100 induk, mulai hari ini siap-siap saya harus punya cadangan tanah 4.000 meter. Untuk apa? Pakan ayam. Sudah jelas kan? Nah kalau sudah planning 4.000 meter, Bapak Ibu juga mulai boleh iseng-iseng berhadiah. Berarti saya punya tebon.
Tebonnya berapa banyak? 40.000. Kalau tebonnya jagung hibrida Bapak Ibu 3 sampai 4 1 kilo. Kalau tebonnya jagung Madura 10 biji 1 kilo. Berarti ini dibagi 10, ketemu berapa berarti? 4 ton. Umurnya jagung Madura berapa bulan? 2 bulan dibagi 2, 1 bulan dapat 2 ton. Pakannya sapi setiap hari berapa? 40 kilo, dibagilah 40 kilo. Jadi ketemu sapi berapa kalau begitu, kalau sorry, bukan 40 kilo, dibagi 30 dulu. Dibagi 30 ketemu anggap aja 70 kilo. Berarti cukup untuk berapa sapi Bapak Ibu? 2. Jadi kalau ditanya orang, saya pelihara ayam 100, saya pelihara sapi 2. Kenapa kok begitu? Pakannya semua gratis. Jadi bukan ditanya, kenapa kok beli 2, uang saya cuma ada 2, bukan. Kalau saya ngomongnya begitu, kandang saya cuma 2 gitu loh. Padahal kalau saya jelaskan terlalu panjang kan lama diskusinya. Kalau Bapak Ibu perlu lama diskusi. Tahu enggak saya pelihara ayam 100, saya tanam jagung cuma 4.000, saya pelihara sapi cuma 2. Supaya sapinya enggak ngarit, supaya pakannya enggak beli, pupuknya enggak beli. Bahagia kalau begini. Jadi saya minta tolong, ini konsep. Berternak itu harus tahu konsepnya ini. Jangan pernah berternak yang dikejar ambisi. Saya jamin 100%. Itu orang main judi. Bapak Ibu senang jadi judi? Jangan. Lagunya Roma Irama itu benar. Judi. Saya minta tolong jangan jadi penjudi. Jadilah pebisnis. Kalau begini caranya disebut orang judi atau bukan? Bukan. Semua terukur, semua terstruktur, semua terprogram. Inilah modern. Betul atau tidak? Jadi tidak ada ceritanya bingung cari rumput, tidak ada ceritanya bingung cari pakan, tidak ada ceritanya bingung untuk produksi semuanya, finish semuanya, selesai. Kalau pakannya sudah dari sendiri, bukan dari tempat asing, bukan dari mana-mana, ini insya Allah ayamnya Bapak Ibu aman dari penyakit. Minta maaf Bapak Ibu, yang paling membuat penyebaran penyakit itu apa? Minta maaf Pak ya. Pakan. Kenapa kok pakan? Truknya itu dari kandang ke kandang Bapak Ibu. Betul enggak Pak? Ketika kandang itu kira-kira ada yang terbang enggak nempel di truk? Enggak tahu. Kalau menurut saya ngambil ke pabrik gudang pakan kan enggak disanitasi kan Pak truknya Pak? Oh sanitasi ya. Berarti kalau sudah keluar dari gudang aman Pak ya. Masuk ke kandangnya yang enggak aman berarti ya. Nah, sudah. Gudang pakan itu pasti melewati kandang. Percayalah. Dari sana penyakitnya numpang. Terus habis gitu apalagi truknya sambil ngecer. Oh selamat gitu. Kalau di kemitraan kan gitu kan Pak ya. Satu truk untuk 10 peternak gitu. Ya penyakitnya berjamaah. Apalagi yang ngangkat ndak nyuci baju. Jadi saya minta tolong, kenapa kita harus mandiri? Semuanya dari dalam sendiri. Aman atau tidak? Aman. Wah bahagia wajahnya. Saya kembali ke bebek, kenapa saya jelaskan ayam tadi? Bebek itu 10 plus 2. Kalau punya bebek Bapak Ibu saya minta tolong. Bebek itu gandengannya padi atau ikan. Kenapa kok bebek? Ini saya ceritai lagi. Bebek ini petelur unggul. Yang lahir di bawah tahun 70-an Bapak Ibu. Tahun 90-an itu kan sudah dewasa kan. Ya mungkin pada waktu itu Menteri Penerangan kita namanya Bapak Harmoko.
yang terkenal dengan nama hari-hari menurut petunjuk Bapak Presiden, kan gitu kan. Bapak Harmoko itu keren loh Bapak Ibu. Bapak Ibu coba lihat, kalau ada buku atau tabloid atau apa. Tahun 90-an, ternak apa yang paling digalakkan? Ternak bebek. Kenapa kok bukan ternak ayam? Karena bebek ini bertelur sama seperti puyuh. Setiap hari dia bertelur. Sampai kapan? Sampai 8 bulan. Setelah 8 bulan dia masuk masa kering, setelah umur 3 bulan, umur 11 bulan dia akan bertelur kembali. Saya pelihara bebek pada zaman itu. Sama nasibnya seperti puyuh, bebek jantan tidak laku Bapak Ibu. Telur itu harganya 250 lah waktu itu, telur bebek. Yang jantan harganya cuma 100 rupiah. Waktu itu belum ada orang nasi bebek. Lamongan itu masih terkenal ayam. Yang terkenal itu masih ayam, bebek itu tidak laku. Tahun 90 ketika saya sambil kuliah saya juga warung Bapak Ibu. Warung nasi bebek. Kenapa kok saya buka warung nasi bebek waktu itu? Karena saya senang pelihara bebek. Kenapa saya senang pelihara bebek? Karena bebek itu praktis. Cuman saya tidak senangnya bebek itu cuma satu, mulutnya besar. Betul atau tidak? Kalau semua besar itu semua disosor, tahu disosor ya? Nah kalau tidak siap pakan banyak, kita yang disosor Bapak Ibu. Ragus. Itu saya tidak senangnya bebek. Pada waktu itu ilmu saya tidak seperti sekarang. Saya kasih makan jagung dedak yang mahal-mahal, cuma saya kasih gedebok gitu aja, biar daripada dia nyosor saya, biar nyosor gedebok gitu aja. Fair, saya mau katakan jujur. Waktu itu saya sudah bisa memproduksi bebek 2 bulan, sudah 2,5 kilo. Kenapa kok 2 bulan bisa 2,5 kilo? Kalau mau tiru silahkan, ini cara terbaik. Bebek saya kalau saya kasih makan saya masak dulu. Bukan bebeknya dimasak loh ya, pakannya yang dimasak. Kenapa pakan bebek saya masak dulu? Ceritanya begini, waktu itu saya paling murah beli karak Bapak Ibu. Tahu karak ya, aking, nasi aking. Nasi aking itu saya masak dulu, saya campur dengan dedak. Jadi istimewa, harum sekali makanannya itu. Bebek itu minta ampun kalau makan. Terima kasih, minta nambah terus. Loh fair, sungguhan Bapak Ibu, fair ini sungguhan. Kenapa kok saya harus masak? Begini aja, simple. Karena perutnya bebek itu langsung, pencernaannya dia cepat. Kalau makanan ini tidak matang, banyak yang dibuang atau yang dicerna. Wah saya ini mau diusir kelihatannya ini. Oh enggak ya? Oh sebentar, oh iya. Tenang saja. Ada alarm, saya selesaikan bebek dulu. Jadi karena pencernaannya dia langsung Bapak Ibu, minta maaf, kasih makanan yang matang. Tujuannya apa? Supaya penyerapannya lebih kencang. Orang mencapai berat 2 bulan 2,5 kilo ini sulit. Pakai pakan konsentrat deh kalau tidak percaya, 2 bulan paling 2 kilo. Tetapi kalau kita pakai yang dimasak, pencernaannya luar biasa. Sehingga FCR-nya bisa ditekan. Apa yang dibutuhkan? Sama. Protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Tetap hukum ini tidak boleh dilanggar loh Bapak Ibu ya. Kalau kurang salah satu namanya kekurang gizi. Yang paling tinggi bukan protein yang dibutuhkan, tapi karbohidrat. Lah, karbohidrat termurah banyak Bapak Ibu sekarang ini orang gunakan yang baik, yang mudah. Karena itu sekarang kan saya kembangkan asola sama kerokot air, betul ya. Saya ini alhamdulillah semua TikTok, semua YouTube makanan entok, makanan bebek asola semua, betul ya. Nah, sudah luar biasa saya meracuni
Tapi siap-siap. Kalau semua pakai asola yang makanannya murah, berarti apa yang kita siapkan? Harga bebek pasti. Lah di situ perang lagi manajemen. Pinter-pinteran efisiensi. Efisiensinya di mana? Kalau yang lain cuma langsung diberikan, Bapak Ibu bisa fermentasi. Syukur-syukur. Direbuskan air dulu lah, dianggap keluarga itu bebek. Bebek itu rajin ke Bapak Ibu, mandi aja sehari 5 kali. Beda dengan ayam yang tidak pernah mandi. Kucing itu takut air juga manis. Jadi karbohidrat ini dari dedak, dari jagung, dari asola juga dapat. Tinggal Bapak Ibu cari apa yang bisa dikembangkan. Seandainya Bapak Ibu cuman, Pak saya dedak tidak bisa, tidak apa-apa. Saya cuma bisa jagung karena saya bisa tanam sendiri, kembangkan. Jagungnya sebagai sumber protein dan juga karbohidrat, ditambah asola yang sumber protein dan karbohidrat. Tetap ada kurangnya. Lemaknya dari mana, Pak? Lemak tetap harus ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu kepengen punya kado bebek itu berlemak atau tidak? Lemak itu tetap paling banyak dari dedak. Kasih dedak sedikit aja deh. Kalau enggak ada dedak pakai apa, Pak? Singkong. Nah, vitaminnya dari apa? Kasih daun. Daun terbagus apa? Macam-macam, jangan satu macam. Daun singkong, daun pepaya. Asal jangan dikasih daun pintu, gitu aja. Mineral, supaya apa? Kalau kita pakai telur, telurnya enggak gampang pecah, pakai premix atau grit. Caranya bagaimana? Carikan keong. Tahu keong? Tahu enggak Bapak Ibu fungsi bebek saya taruh di situ apa? Keongnya habis enggak di pinggir itu? Dulu seperti sini banyak sekali. Gara-gara ada cuman bebek enggak sampai 1 minggu, semua keong selesai. Banyak orang di sawah, di tanam padi kan cerita, Pak keongnya banyak. Lah keongnya banyak kasih bebek selesai. Bebek bahagia, kita juga bahagia. Bisa dipahami? Kalau keong yang kita ambil apa? Kulitnya. Kulit kerang juga boleh. Untuk sebagai grit. Berapa persen semuanya? Ini maksimal 2%. Karbohidrat karena butuh banyak bisa di 50%. Protein bisa di 30%. Lemak 10%. Boleh vitamin cuma 2-5%. Cukup. Prosentase ini Bapak Ibu kira-kira sendiri. Ini bakunya. Seandainya Pak saya tidak punya yang lain-lain, saya cuma punya asola sama jagung sama dedak, lebih bagus tidak masalah. Bapak Ibu tidak perlu kan cari bebek yang sispek kan. Kalau perlu bebek yang bongsor kan. Jadi gunakan ini. Kenapa bebek pun jadi miliarder dan lebih cepat? Saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu punya bebek 10, telurnya ini setiap hari rata-rata 6-8. Berarti kalau 10 ada 60 sampai 80 per hari loh Bapak Ibu. Betul ya? Per bulan, sorry. Benar per hari. 6 enggak, ini sudah bukan 60, 6 sampai 8 ekor per hari. Kalau per bulan kali 30, ketemu berapa? 180 sampai 240 per bulan. Setiap bulan nelurkan aja, anggap aja kita buat rata-rata tinggal 200. 200 ditetaskan Bapak Ibu sama konsepnya seperti ayam. 100 ditetaskan, 100 dijual. Kalau saya senang jual telur asin. Telur asin zaman sekarang enggak sama kayak zaman dulu Bapak Ibu. Kalau zaman dulu buat telur asin itu Bapak Ibu minta maaf. Batu bata, tambah abu, tambah garam, telurnya dikepeli, betul kan? Tapi kalau zaman sekarang lebih gampang. Masukkan telur dalam toples, siram air garam, tutupi dulu dengan dengan sesuatu lah ya. Terus air garam dimasukkan, lupakan 1 minggu, jangan lebih dari 1 minggu. Asinnya minta ampun. Sudah jadi telur asin. Apa bedanya telur asin dengan telur biasa? Nah gini, kalau telur biasa itu harga 2.000, kalau telur asin bisa harga 3.000. Selisihnya cuma 1.000 tuh Bapak Ibu.
Kalau 1.000 satu bulan selisih 100 ya, selisih 100.000. 100.000 itu untuk dedak 20 kilo. Bebeknya bahagia, Bapak Ibu juga bahagia. Lah kalau ternyata setiap bulan ada 100 yang kita tetaskan, anggaplah netes 80. Yang 40 jantan dijual, untuk 40 betina dipelihara. Sehingga bebek ini juga sama umurnya sekitar 6 bulan Bapak Ibu sudah bisa telur dan bisa ditetaskan. Anggap aja lah berarti selama 6 bulan punya 240. 240 ditambah 10 jadi 1 tahun itu kita sudah punya induk 250. Kalau bebek punya induk 250 itu sudah banyak Bapak Ibu. Bukan hanya banyak loh, tapi sudah banyak. Itu makannya minta ampun. Kandangnya seperti ini. Kalau orang pelihara bebek biasa kan kakek kandang liter, betul ya? Umbaran kan? Habis ini saya minta tolong. Kita mulai buat yang intensif. Intensif itu kandangnya modelnya begini, sama seperti di depan Bapak Ibu. 1 kali 2 meter, isinya ini 20, tapi bisa 3 tingkat. Itu 4 tingkat. Nah, sudah. Sehingga 1 kali 2 meter isinya 80 ekor. Enaknya apa? Makanan terkontrol, minum terkontrol. Makannya sebenarnya cuma tempat minum sama tempat makan cukup 1 aja. Setelah habis makan baru diganti tempat minum. Biar bebeknya tidak terlalu besar telihnya, temboloknya. Tahu kebiasaan bebek kalau makan? Coba perhatikan. Bebek itu habis makan dia lari ke tempat minum, betul kan? Ketika dia minum itu kotorannya kira-kira jatuh enggak? Karena itu lebih baik tempat makan, tempat minumnya jadi 1, dikasih air sedikit. Setelah habis bersih baru dikasih air total. Jadi bebek itu diajari sistem pencernaan. Pencernaan kita itu sebenarnya setelah makan jangan langsung minum. Minumlah sebelum makan atau minumlah setelah makan jauh. Minimal 10-15 menit. Tujuannya apa? Saya tunjukkan. Orang yang makannya tergesa-gesa langsung minum, penyakitnya 1, kembung. Sering di sini, enggak enak. Jadi kalau ada orang sakit perut gitu, gimana gini-gini, oh itu saya pasti tahu penyebabnya 1 Pak. Makannya tergesa-gesa, 1, 2, 3 telan, 1, 2, 3 telan gitu aja. Tahu yang ngunyah itu kan harusnya sebanyak gigi Bapak Ibu biar adil. Gigi kita kan ada berapa? 32 kan? Ya kalau semua adil ya semua 32 itu. Kalau dibagi 2 ya minimal 17 kali lah. Bukan 1, 2, 3, bukan. Itu penyebab sakit mah pertama kali. Bebek juga kita ajari yang sama. Supaya dia tidak jadi binatang yang ragus. Supaya dia jadi alim. Jadi makannya pelan-pelan gitu Bapak Ibu. Dan hasilnya bebeknya akan berisi. Karena hari Jumat Bapak Ibu kita persiapan Jumatan ya. Kita akhiri dulu, tenang saja, kita masih ada diskusi. Was. Oke, terima kasih Pak Bayu. Tepuk tangan buat Bayu teman-teman. Alhamdulillah di hari keempat kita masih semangat. Jadi untuk hari ini agendanya kita istirahat dulu. Iya, nanti isoma dulu ya. Mau sholat Jumat, yang sholat Jumat monggo persiapan pulang dulu, mandi-mandi dulu. Nanti makan siang di sini, dilanjut kita dengan praktek berputar tiap kelompok itu gantian kan. Nanti kita koordinasi di saat siang nanti. Kemudian